Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Viko Mendra Putra dengan NIM 43225123 kelas IP 1C. Di sini saya akan menjelaskan data surveillance mengenai data PTX Surabaya tahun 2018 sampai 2019. Di sini saya mengambil eh, hubungan klaster perokok berat dan ringan dan tidak merokok dengan keluhan subjektif pernafasan. Korelasi dosis respons paparan asap data menunjukkan adanya hubungan linear antara tingginya konsumsi rokok dengan munculnya gejala klinis respirasi akut karyawan yang mengkonsumsi rokok dalam kategori berat lebih dari 12 hingga 24 batang per hari. Di situ mendominasi laporan keluhan pernafasan subjektif yang parah. Untuk analisis patofisiologinya, pola ini bersejalan dengan teori klinis di mana paparan tar dan nikotin dosis tinggi secara kronis merusak silia pada saluran pernafasan dan memicu hipersekresi mukus atau batuk, serta menyebabkan inflamasi jaringan parenkim paru yang bermanifestasi sebagai sesak nafas dan nyeri dada. Untuk manifestasi gejala klinis spesifik, ada Muhammad Solihin dengan 23 batang sehari mengalami keluhan nyeri dada persisten dan yang kedua ada Abdul Rohim 24 batang per hari mengidap gejala batuk terus-menerus. Mengapa klaster rokok ringan tetap mengalami pernafasan? Eh, Beberapa karyawan seperti Yuda Anggara mengalami batuk dan Sukarji mengalami sesak nafas tetap menunjukkan gejala pernapasan karena yang pertama, efek kerusakan jaringan yang akumulatif, zat iritan, dan toksin dalam asap rokok. Meskipun dalam jumlah sedikit, itu tetap memicu peradangan pada saluran pernapasan dan merusak silia. Yang kedua, ada faktor mantan perokok berat atau sisa kerusakan paru-paru. Beberapa karyawan di klaster ringan, seperti Andi Setiawan, Andre, dan Yahman, sebenarnya mengonsumsi 12 sampai 17 batang rokok pada tahun 2018 sebelum turun menjadi 4 batang pada tahun 2019. Keluhan pernafasan itu bisa terjadi karena dulu dua orang tersebut kan merokok dengan perbatang yang sangat tinggi. Yang ketiga, kombinasi dengan kondisi kardiovaskular, perokok ringan yang mengalami keluhan pernapasan umumnya juga memiliki riwayat hipertensi. Seperti Sukarji dan Yuda Anggara, tekanan darah tinggi kronis itu dapat memacu gangguan sirkulasi darah ke paru-paru, yang secara klinis seringkali termanifestasi sebagai rasa sesak saat beraktivitas. Untuk penyebab keluhan pernafasan nyeri dada pada klaster tidak merokok, ada yang mengalami batuk kronis, sesak nafas atau mengi. Keluhan yang muncul di kelompok ini seperti Nanang Susilo, Deki Bever, Tovan Pribadi, dan Arif Budiono murni berupa nyeri dada pada tahun 2019. Penyebabnya yang mungkin terjadi, satu, paparan asap rokok lingkungan, perokok pasif. Nah, di seluruh karyawan yang tidak merokok yang mengalami nyeri dada tersebut bekerja di Departemen Plant Production Area. Produksi ini dipenuhi oleh rekan kerja lain yang merupakan perokok berat. Jadi, pas pada saat bekerja sedikit banyak terhirup oleh asap-asap yang dari perokok berat tersebut. Untuk yang kedua adalah beban kerja fisik yang terlalu tinggi. Karakteristik pekerjaan di divisi plant production melibatkan aktivitas fisik yang berat dan melelahkan secara konstan. Kalau nyeri data subjektif pada kelompok tidak merokok ini kemungkinan besar merupakan manifestasi dari kelelahan otot dada, muskuloskeletal chest pain setelah bekerja. Untuk hierarki pengendaliannya, eliminasi menetapkan kebijakan kawasan tanpa rokok secara mutlak di seluruh area operasional pabrik, kantor, dan gedung. Substitusi mengganti ruang merokok terbuka di dekat area kerja dengan penyediaan smoking shelter khusus yang letaknya terisolasi jauh minimal 10 sampai 15 meter dari bangunan utama lah. Untuk engineering control memasang sistem ventilasi pembuangan lokal di area produksi untuk mencegah debu dan uap kimia secara langsung.
Untuk administratif kontrolnya, membuat standar prosedur SOP baku mengenai pelaporan mandiri jika pekerja mulai mengalami sesak nafas atau nyeri dada pada saat bertugas. APD mewajibkan penggunaan masker respirator dengan filter karbon aktif atau filter partikulat seperti N95 atau N100 atau half mask dengan cartridge gas. Untuk rekomendasi program, di sini ada program Smoking Cessation, klinik berhenti merokok, konseling terstruktur, memfasilitasi konseling perilaku secara personal bekerja sama dengan dokter atau perusahaan atau psikologi klinis bagi klaster perokok berat. Ada juga terapi substitusi nikotin, menyediakan pilihan nikotin patch atau gum di klinik perusahaan. Penyusun kampanye, kampanye generasi bebas asap PTX, memberikan intensi kesehatan atau penghargaan bagi pekerja yang berhasil menurunkan atau menghentikan konsumsi rokok berdasarkan verifikasi parameter klinis secara berkala. Yang kedua, saya mengambil hubungan jabatan pekerja dengan tingkat kebisingan dan gangguan pendengaran. Ini saya mengelompokkan menjadi tiga dengan kelompok jabatan risiko sangat tinggi, kebisingan 92 desibel, jabatan seperti premix preparation operator di Departemen Plant Production, intensitas bising tertinggi sebesar 92 desibel. Akibatnya, pada tahun 2018 hampir 100 pekerja di posisi ini terdiagnosis mengalami gangguan pendengaran. Hanya level supervisor yang mencatatkan hasil normal kemungkinan karena tidak menerus berada di ruang yang titik bising ekstrem atau menggunakan APD yang lebih disiplin. Untuk yang kedua, kelompok jabatan risiko tinggi, kebisingan 86 sampai 90 desibel, bekerja dengan jabatan premix preparation operator helper, hand hammer mill operator, and production helper berada di area dengan tingkat kebisingan 86 hingga 90 desibel. Gangguan pendengaran bersifat fluktuatif dan bervariasi. Beberapa pekerja mengalami gangguan pendengaran secara konsisten, sementara sebagian lainnya masih normal. Risiko rendah 85, dengan di 85 desibel, area non-produksi. Didominasi dengan karyawan dengan jabatan administrasi, Departemen HRD, dan EHS, berada di lingkungan dengan tingkat kebisingan ambang batas aman 85 desibel, menunjukkan seluruh staf administratif dan EHS memiliki pendengaran normal baik di tahun 2018 maupun 2019. Di sini ada anomali di lab QC, staf dengan jabatan laboratory analis dan NIRR analis di lab QC berada di ruangan dengan terukur kebisingan 85 desibel, namun hampir semua analis mengalami gangguan pendengaran. Indikasi kuat bahwa walau kebisingan ruangan secara umum dinilai 85 desibel, aktivitas harian laboratorium melibatkan alat atau mesin spesifik yang mengeluarkan suara melengking berfrekuensi tinggi yang merusak telinga. Mengapa di 2019 ini banyak pekerja yang menjadi normal? Fenomena paling mencolok ini perubahan drastis di tahun 2019. Di kelompok premix preparation operator yang tadinya kompak mengalami gangguan pendengaran di 2018, tiba-tiba di 2019 berubah status menjadi normal. Angka kebisingan misnya sama sekali tidak turun padahal di tetap 92 desibel secara medis dan akal sehat. Fungsi pendengaran yang sudah tuli total atau rusak sarafnya tidak akan bisa sembuh sendiri dalam setahun. Jadi perubahan masalah ini disebabkan oleh alasan berikut. Yang satu, fenomena telinga lelah NITTS. Gangguan pendengaran yang terjadi pada tahun 2018 sebagian besar bukanlah keturunan permanen, melainkan kondisi noise induced temporary threshold shift atau pergeseran ambang pendengaran sementara. Yang kedua, evaluasi manajemen dan pengetatan APD. Melihat rapor pemeriksaan di tahun 2018 yang dipenuhi status gangguan pendengaran, manajemen perusahaan melakukan tindakan korektif yang agresif sepanjang tahun 2019 untuk menekan pekerja yang mengalami gangguan. Yang ketiga, perbaikan metode jam pemeriksaan audiometri di tahun 2018 bisa jadi tim medis melakukan pengujian secara acak di tengah jam kerja operasional pabrik
Sadar bahwa metode ini memicu bias akibat telinga lelah, prosedur tes di tahun 2019 diperbaiki sesuai standar emas medis. Pekerja diwajibkan menjalani auditory rest minimal 14 jam sebelum tes. Dilakukan hasilnya, dan pemeriksaan di tahun 2019 berhasil menangkap ambang pendengaran asli para pekerja yang memang sudah kembali segar dan normal. Untuk hierarki pengendaliannya sendiri, yang satu ada eliminasi, menghentikan penggunaan, dan mesin-mesin tua yang menghasilkan suara yang ekstrim. Dua, substitusi mengganti komponen mesin yang aus dengan suku cadang baru yang lebih senyap atau menggunakan teknologi mesin dengan tingkat bising di bawah 85 desibel. Engineering control memasang acoustic enclosure seperti kotak peredam suara di sekeliling mesin bising, membuat ruang kontrol kedap suara untuk operator di area produksi dan mendesain ulang peredam suara khusus di lab QC. 4. Administrative control mengatur shift kerja agar operator di area 92 desibel tidak terpapar bising selama 8 jam penuh tanpa jeda, mewajibkan karyawan menjalankan auditory test minimal 14 jam sebelum tes, berkala untuk menghindari hasil bias akibat telinga lelah. 5. APD memakai earplug sesuai dengan SOP dan penggunaannya. Rekomendasi program, standarisasi prosedur dan jam uji audiometri berkala. Perusahaan wajib membuat SOP ketat bahwa tes audiometri tahunan harus dilakukan setelah bekerja menjalani auditory test minimal 14 jam. Program pengepasan APD, Earplug Fit Testing, mengganti APD massal dengan pengujian individual guna memastikan tipe earplug atau earmuff yang pas dengan anatomi pekerja. 3. Pemetaan dan pemantauan kebisingan lingkungan. Pemetaan kebisingan noise mapping di seluruh area pabrik setiap 6 bulan sekali. Area dengan kebisingan lebih dari 85 desibel harus diberi tanda peringatan visual yang jelas. Menggunakan tutup telinga dan jika memungkinkan dipasang sekat redam suara pada mesin-mesin yang paling bising. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.